Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nadifa Azra Sania Mariadi, NRP 15/2019-099 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pada DLP menggunakan button untuk meng-create, mengupdate, dan meng-delete suatu database, dan juga dengan menggunakan SMDB Navigator. Pertama yaitu kita membuat database-nya terlebih dahulu dengan nama database PDAM. Lalu kita buat tabel login yang isinya ada username, password, dan status. Nah, status ini di sini akan menjadi 0 jika misalnya si username-nya ini udah keluar, si akun ini udah keluar. Dan akan jadi 1 jika si akunnya masuk ke si programnya. Lalu di pelanggan, ini ada ID, nama pelanggan, golongan, alamat, kota, terdaftar, sama tarif. Untuk menyambungkan ke Delphi-nya, pertama-tama kita membuat form login. Dan juga form data modul. Nah, di data modul kita masukkan Z connection, Z query, kita masukkan 4. Nah, kita hubungkan si Z connection-nya ke database. Pertama isi database-nya yaitu nama database-nya. Lalu isi hostname-nya yaitu localhost, port-nya itu 3306, bisa dilihat di sini portnya itu 3306. Lalu protokolnya itu MySQL dan usernya itu root. Nah, setelah dimasukkan semuanya, kita konekkan. Jadi yang tadinya false jadi true. Nah, lalu di jQuery 1 masukkan connection, kita koneksikan ke Z connection-nya. Lalu kita masukkan SQL-nya itu select from login. Begitu juga dengan jQuery 2 dan 4. Tetapi jQuery 3 untuk SQL-nya yaitu select bintang from login where status sampai dengan 1. Buat menginisialisasi si statusnya kalau misalnya dia lagi aktif atau lagi nggak aktif. Nah, setelah itu masuk ke login, button login. Di sini itu nama si data modulnya. Dan ini buat milih si tabelnya. Ini merupakan codingannya. Sudah gitu, ketika kita sudah buat form login, lalu juga di sini kan ada button sign in. Nah, berarti kita juga buat form si sign in-nya. Buat codingannya kayak gini. Nah, kalau misalnya ini tuh clear itu buat nanti kalau misalnya kita balik lagi ke login atau sign in, si edit text-nya itu bakal jadi kosong. Terus buat kita nanti masuknya, kita masuk ke si datanya. Kita menggunakan komponen data source, terus ada jQuery juga, terus ada SMDB filter, ada SMDB find, ada MX export, DB grid, terus ada buat si print sama si datasetnya.
Di sini ada SMDB Grid dan SMDB Navigator. Pertama itu kita buat nge-create pakai button, nge-create, update, sama nge-delete pakai button. Nah, kita masukkan edit text sesuai kolom yang sudah ada di tabel masing-masing. Nah, setelah itu kita masukkan codingannya seperti ini. Ini tuh jadi kalau misalnya si edit text-nya kosong gitu, nanti bakal nampilin message box yang isinya isi dulu yang masih kosong. Terus, nah si ini tuh buat misalnya si edit text ini tuh buat si ID-nya, kayak masangin gitu ke si ID-nya. Itu message box, kalau misalnya add-nya berhasil, nanti ada message box add berhasil. Nah, kalau misalnya set fokus ini buat si ini nih, si petunjuknya itu nanti kayak kedap-kedip gitu. Terus di update, kalau di update sama kayak di create, cuma bedanya tuh di sini Z-query-nya tuh edit. Kan kalau misalnya di create itu Z-query-nya itu append, tapi kalau misalnya di update itu Z-query-nya yaitu edit. Nah, lalu kalau misalnya di delete, ini tuh buat si record count itu buat menghitung si datanya. Nah, kalau misalnya message box kan buat nampilin, nanti kalau misalnya nggak ada berarti data tidak ada. Dan Z-query-nya yaitu delete. Terus kalau misalnya pakai navigator, kita kan masukin dulu si ininya Z-query-nya. Ya buat nge-connectin si SMDB grid-nya, pertama itu kan Z-query-nya dulu di connectin ke ini, ke dm.connection-nya. Terus di sini kita connectin lagi di data source-nya ke DS. DS-nya tuh kita connectin ke Z-query-nya si ini. Terus buat ininya, si SM filter itu kita konekinnya ke jQuery. Terus si SM find kita konekinnya ke data source. Si SM find kita konekin juga ke data source. Si MX export kita konekin ke si SMDB grid-nya. Nah, udah gitu si navigatornya ini buat nge-visiblein si find, filter, print, dan exportnya itu, kita ke visible button, terus kita cari yang filter, find, print, sama export, kita jadiin true. Nah, udah gitu, di sini ada sign out. Jadi kalau misalnya kita udah sign out, bakal keluar gitu, bakal balik lagi ke si from si login. Nah, kalau misalnya di run, jadinya bakal kayak gini. Misalnya di sini user name admin yang udah kedaftar, terus passwordnya 5678, login. Misalnya di sini admin, terus passwordnya 5678. Kita login, langsung masuk ke si database pelanggannya. Terus sign out, langsung ke form login. Nah, kalau misalnya sign in, kita buat dulu misalnya username-nya Hara, passwordnya 1234. Terus sign in, udah langsung ke form login lagi, dan di sininya juga bakal ada masuk gitu arah dan 0. Si ininya itu berarti statusnya offline gitu, lagi offline. Lalu kita masukkan di sini ada 1234 login. Nah, masuk ini. Nah, buat nge-create kita
Nah, buat ngasih create-nya kita tinggal masukin aja si ID-nya. Terus misalnya namanya itu Natsu. Terus golongannya itu misalnya D4. Dan alamatnya itu misalnya di Jalan Cikutra. Kotanya Kota Bandung. Terus misalnya tanggal terdaftarnya yaitu tanggal 3 bulan 11 2014. Terus tarifnya itu misalnya 2000. Kita create. Nah, langsung ada message box-nya yaitu berhasil. Nah, di sini juga langsung ada, dan di database-nya juga bakal ada gitu. Nih ada ya, udah masuk. Lalu kalau misalnya nambah database pakai SMDB Navigator, tinggal klik tambah, terus masukin di sininya misalnya 01 12 11. Terus di sininya namanya Erza. Lalu si golongannya itu misalnya A3. Jalannya itu misalnya di Jalan Kosambi. Nah, kotanya itu Bandung. Tanggalnya itu misalnya tanggal 30 bulan Januari bulan 1 tahun 2010. Nah, tarifnya itu 4.000. Setelah itu klik checklist. Nah, langsung nanti ada juga di sini. Tuh, langsung masuk database-nya dan langsung muncul juga di sininya. Nah, kalau misalnya buat nge-update, kita tinggal pilih aja misalnya mau yang ini 01 12 11. Terus namanya Erza. Terus kalau kita mau ganti golongannya, misalnya golongannya jadi A1. Alamatnya masih sama, Jalan Kosambi. Kotanya Bandung. Tanggal terdaftarnya ini berat kos 30/01/2010. Tarifnya itu 4.000. Update. Nah, ada update berhasil. Nah, langsung keganti jadi A1 yang tadinya A3. Dan kalau misalnya update-nya pakai SMDB Navigator, kita tinggal klik aja di sininya. Misalnya kita ubah lagi ke A3. Terus klik checklist. Udah bakal keganti lagi. Dan kalau misalnya buat delete, tinggal klik, terus pakai button tinggal delete. Nah, kehapus di sininya juga, di database-nya juga bakal kehapus. Terus kalau misalnya pakai SMDB Navigator, tinggal klik ini yang tanda min ini, tinggal klik delete record, ya oke. Nah, bakal ke delete juga, di sini juga bakal ke delete di database-nya. Nah, lalu kalau misalnya buat SM filter, misalnya kita mau ke si nama pelanggannya, terus conditionnya itu equal, value-nya itu 1. Oke. Nah, ini bakal nunjukin ke si nama pelanggan yang ada pada baris ke-1. Lalu kalau misalnya SM find,
Misalnya kita mau ke ID, value-nya 1. Langsung kasih baris satunya. Dan kalau misalnya export, langsung aja ke export. Nah, nanti nyambung ke Excel. Jadi bakal diekspor ke Excel. Nih, kayak gini sih database-nya. Udah gitu kan udah semua, berarti kita tinggal sign out. Kita bakal balik lagi ke si form login-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.